Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zudi Filanda dengan NIM 2411-522-018. Saya akan mempresentasikan skenario dari program untuk tugas besar dari mata kuliah struktur data dan algoritma dengan program saya yaitu program Toko Martabak. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai program yang saya buat, yaitu program martabak. Program martabak ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemilik toko dalam proses penginputan modal dan stok bahan-bahan hingga penghitungan rugi dan laba. Aplikasi ini menyediakan layanan dalam penginputan stok, pencatatan operasional, pemesanan dan pembayaran, riwayat transaksi, dan penghitungan rugi dan laba toko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur kerja dari program saya. Yang pertama ada stok bahan-bahan. Uh, yang pertama, uh, admin akan menginputkan stok bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adonan. Selanjutnya, admin akan membuat stok adonan. Setelah adonan selesai dibuat, maka si admin dapat membuka toko. Setelah toko dibuka, pelanggan akan datang dan memesan, dan pesanan akan langsung masuk ke antrian. Selanjutnya, dari pesanan antrian tersebut, pesanan akan dibuat sesuai dengan pesanan yang dibuat sebelumnya. Setelah pesanan martabak selesai, maka nama pelanggan akan dipanggil dan pelanggan akan membayar. Setelah pelanggan membayar, aplikasi atau program dari martabak ini akan mencetak struk pembayaran yang berisi nama, detail pembayaran, total harga, dan kembalian. Data-data yang diperlukan lainnya. Setelah struk dicetak, maka akan disimpan ke dalam rekap. Rekap ini berisi berupa catatan dari awal dari input stok bahan-bahan hingga proses buka toko, jam tutup, hingga catatan riwayat pelanggan. Setelah rekap, pelanggan mungkin program dapat menjalankan kembali dari proses-proses sebelumnya, yaitu memesan dan masuk antrian, lalu diulang kembali sampai operasi hariannya selesai. Jika pelanggan ingin refund atau return, maka pelanggan dapat memilih dua opsi, yaitu yang pertama ada return atau pesanan martabak pelanggan akan dibuat kembali, dan refund, yaitu uang pelanggan akan dikembalikan. Setiap dua proses ini dilakukan, maka akan kembali ke proses rekap, di mana dua proses ini akan dicatat dan disimpan dalam rekap. Setelah semua operasional harian di program selesai, maka admin dapat menutup toko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur data dari tiap-tiap alur program yang saya buat. Yang pertama dari input stok bahan-bahan. Di sini ada struktur data bahan yang berisi integer modal, integer terigu, tapioka, gula, SKM, keju, dan coklat. Di sini ada pointer untuk menunjukkan note untuk selanjutnya, dan ada head untuk menunjukkan awal dari note dari struk bahan tersebut. Struktur data ini adalah linked list note yang menyimpan informasi lengkap tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, seperti martabak, termasuk modal dan jumlah tiap bahan. Dengan field text, bisa mengelola data bahan secara dinamis sesuai kebutuhan program. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada integer modal yang menyimpan nilai modal atau biaya total yang diperlukan untuk membeli atau menyiapkan satu set bahan. Bahan-bahannya ada terigu, tapioka, gula, SKM, keju, dan coklat. Untuk pointer ke note berikutnya dalam link list seperti P bahan, yaitu bahan bintang next, dan ada bahan head. Ini adalah pointer yang menunjuk ke elemen pertama head dari link list. Semua data bahan akan ditambahkan dan ditelusuri mulai dari bahan head. Bisa kembali ke alur program sebelumnya. Selanjutnya ada buat stok adonan.
struktur data adonan. Di program saya menggunakan 3 adonan. Yang pertama ada adonan ori, adonan pandan, dan adonan black. Di setiap struk ada integer ori sebagai isi dari data banyak dari adonan original, ada integer pandan sama seperti sebelumnya, dan integer black. Selanjutnya di sini ada integer terigu, tapioka, gula, dan SKM. Di sini ada di tiap-tiap struktur data yang saya gunakan. Ini merupakan takaran bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan satu adonan martabak. Sini selanjutnya ada pointer untuk next dan ada head dari tiap-tiap struknya. Struktur data bahan ini adalah linked list node yang menyimpan informasi lengkap tentang adonan yang akan dibuat dari bahan-bahan yang telah diinput sebelumnya. Di program ini terdapat 3 jenis adonan martabak seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk buka toko, saya tidak menggunakan linked list, langsung ke pesanan, pelanggan memesan dan pesanan akan masuk antrian. Di sini, dalam pembuatan pesanan dan antrian itu merupakan satu proses yang sama. Setiap pembuatan pesanan akan langsung menjadi antrian. Struktur data dalam data antrian dibuat untuk mewakili data pesanan pelanggan martabak dalam sistem antrian toko. Setiap node dalam list mewakili satu pesanan lengkap, mencakup nama pelanggan, jenis martabak, dan topping yang dipesan, serta total harga. Dengan adanya pointer next, dapat disambungkan antar node sehingga membentuk antrian yang mudah ditelusuri dan diproses satu persatu sesuai urutan kedatangan pelanggan. Di sini ada beberapa data di dalam struk antrian. Yang pertama ada nama sebagai nama pelanggan yang memesan. Selanjutnya ada integer OC, OK, PC, PK, BC, BK. Ini merupakan singkatan dari jenis-jenis martabak yang tersedia yang dijual di program saya. Data ini mencatat jumlah martabak masing-masing yang dipesan. Seperti tadi ada 6 jenis martabak yang dijual di toko saya, yaitu ada original coklat, original keju, pandan coklat, pandan keju, black coklat, dan black keju. Selanjutnya ada pointer untuk ke node berikutnya dalam linked list, ada head menunjukkan node pertama dalam antrian, dan cure sebagai node antrian saat ini untuk keperluan pemrosesan atau transaksi. Saya kembali ke alur. Selanjutnya, setelah pelanggan selesai memesan dan pesanan pelanggan masuk antrian, maka pesanan martabak akan dibuat dengan linked list. Struktur data membuat martabak dengan struk buat. Struktur data ini buat digunakan untuk mencatat data pembuatan martabak berdasarkan jenis adonan, yaitu ada pandan, black, dan original yang sedang atau telah dibuat. Struk ini mencatat jenis martabak yang dibuat, lama waktu pembuatannya, dan memungkinkan penyimpanan secara dinamis menggunakan linked list. Struk ini sangat cocok digunakan dalam sistem produksi martabak otomatis, terjadwal, dan berbasis timer. Di sini di program saya untuk demo agar tidak terlalu lama, saya mengatur pembuatan satu martabak dengan timer 10 detik. Di dalam struk buat ini, ada beberapa data di dalamnya, ada string jenis, yaitu jenis martabak yang dibuat. Misalnya ada pandan coklat, original keju, dan jenis martabak lainnya yang disediakan di toko saya. Selanjutnya ada integer waktu untuk menyimpan waktu dalam detik yang diperlukan untuk proses pembuatan satu martabak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, waktu yang digunakan untuk membuat satu martabak yaitu 10 detik dalam program saya ini. Selanjutnya ada integer pandan, yaitu jumlah adonan pandan yang digunakan. Sama seperti selanjutnya ada black dan ori, itu merupakan jumlah adonan black dan original yang digunakan dalam membuat martabak. Selanjutnya ada pointer ke node berikutnya buat next, dan buat head sebagai pointer ke node pertama dalam list proses pembuatan martabak. Setelah martabak selesai dibuat, maka akan dicatat dalam list martabak yang selesai dibuat. Di sini ada struktur data list martabak tersedia dengan struk martabak. Struk martabak adalah struktur data sederhana yang berfungsi untuk menyimpan daftar martabak yang telah dibuat
dalam bentuk linked list. Setiap node berisi satu jenis martabak dan dihubungkan dengan node berikutnya melalui pointer next. Pointer mhead digunakan untuk mengakses elemen pertama dan mtail untuk menunjuk ke elemen terakhir, sehingga proses penambahan martabak ke antrian hasil bisa dilakukan dengan efisien. Di dalam struk martabak terdapat satu data, yaitu jenis. String jenis ini menampung 6 jenis martabak yang tersedia dalam toko saya. Setelah dibuat list martabak yang tersedia, pelanggan dapat membayar pesanannya. Berikut ada struktur data pembayaran dengan struk bayar. Struk bayar digunakan untuk menyimpan data pembayaran pelanggan dalam sistem penjualan martabak. Informasi yang dicatat meliputi nama pelanggan, total harga pesanan, jumlah uang yang dibayarkan, dan kembalian. Struk ini disusun dalam bentuk linked list agar pembayaran dari beberapa pelanggan bisa disimpan dan ditelusuri secara dinamis. Di dalam struk bayar ini ada beberapa data juga. Ada string nama untuk menyimpan nama pelanggan yang melakukan pembayaran. Integer TH ini merupakan singkatan dari total harga, yaitu seluruh total pesanan pelanggan sebelum dibayar. Dan integer bayar merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Integer kembalian merupakan kembalian uang yang diterima pelanggan jika uang yang dibayar pelanggan memiliki lebih dari total harga. Selanjutnya ada bayar next sebagai pointer ke node pembayaran berikutnya, dan bayar head pointer yang menunjuk ke pembayaran pertama dalam list. Selanjutnya, setelah pelanggan membayar, maka program akan otomatis mencetak struk pembayaran. Di sini ada struk data struk. Struk digunakan untuk menyimpan data ringkasan pesanan pelanggan dalam bentuk struk. Informasi yang disimpan meliputi nama pelanggan, jumlah pesanan tiap jenis martabak, serta total martabak dan total harga keseluruhan. Struk ini disusun dalam bentuk linked list agar dapat menyimpan banyak struk pesanan secara dinamis dan terurut berdasarkan waktu. Di struk ini terdapat beberapa data yang digunakan. Ada string nama, ini berkelanjutan dari struk sebelumnya, yaitu struk bayar. Juga menggunakan string nama, dan string nama ini diambil dari struk sebelumnya. Selanjutnya ada integer OC, OK, PC, PK, BC, BK merupakan tiap-tiap jumlah masing-masing dari total martabak yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya ada integer total. Total ini merupakan jumlah total martabak yang dipesan oleh pelanggan. Serta yang terakhir ada total harga. Total harga ini menyimpan total harga seluruh pesanan pelanggan setelah semua martabak dijumlahkan. Selanjutnya ada pointer next dan shead, yaitu pointer sebagai ke struk pertama dalam daftar. Setelah struk dicetak, maka akan disimpan dalam rekap. Di dalam struktur data rekap ini mencakup semua catatan dari proses yang dilakukan dalam program saya ini. Misal dalam aktivitas harian toko martabak, termasuk waktu, tanggal buka, tutup, dan operasi operasional, serta laporan keuangan harian seperti modal, pendapatan, laba, dan jumlah refund yang akan dilakukan setelah rekap. Data ini disimpan dalam bentuk linked list agar setiap hari operasional bisa direkam dan ditelusuri secara teratur dan dinamis. Struk rekap ini berisi beberapa data. Yang pertama ada integer buka, tutup, dan durasi. Ini merupakan waktu, jam, dan tanggal dari buka, jam tutup, dan total durasi toko dibuka. Selanjutnya ada integer modal. Integer modal ini merupakan total dari belanja yang dilakukan pada input stok sebelumnya. Semua bahan-bahan yang dibeli akan ditotalkan otomatis menjadi modal.
Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan ini merupakan semua pendapatan dari martabak yang dijual dalam satu hari operasional. Selanjutnya ada laba. Laba merupakan hasil dari pendapatan dikurangi modal, apakah laba ini bisa menjadi kerugian atau menjadi keuntungan. Selanjutnya ada return. Return ini menyimpan data martabak yang di return pada proses selanjutnya, dan ada refund. Refund ini menyimpan total uang pengembalian refund kepada pelanggan selama hari tersebut, misalnya karena pesanan dibatalkan atau produk rusak. Selanjutnya, ada dua pilihan ketika pelanggan ingin return atau refund. Yang pertama ada return. Struktur data return. Struk buat return mencatat data martabak yang dikembalikan, termasuk jenis martabak, waktu refund, serta jumlah adonan per jenis yang harus dikembalikan ke stok. Dengan pointer next, semua data refund disusun dalam link list, sedangkan bear head dan bear tail digunakan untuk mengelola antrian refund dari awal hingga akhir. Struk buat return ini memiliki beberapa data di dalamnya. Yang pertama ada string jenis, yang merupakan jenis martabak yang dikembalikan sesuai dengan pesanan yang telah dicatat di dalam rekap. Di dalam rekap juga ada riwayat pelanggan. Maka struk data return ini mengambil data dari riwayat tersebut dan dibuat ulang kembali martabak sesuai dengan pesanan sebelumnya. Selanjutnya ada waktu pembuatan return. Ini maksudnya adalah waktu untuk membuat martabak yang di return, misal pandan coklat dan black keju. Maka masing-masing pembuatan martabak akan memerlukan waktu 10 detik seperti sebelumnya. Selanjutnya ada integer, ori, pandan, dan black. Integer ini untuk mengecek apakah masih ada stok adonan original, pandan, atau black yang untuk digunakan dalam pembuatan martabak untuk di return ini. Selanjutnya ada pointer next, ada pointer BR head sebagai node pertama dan BR tail sebagai pointer ke node terakhir. Dan terakhir ada uang pelanggan dikembalikan atau refund. Struktur data refund. Struktur refund menyimpan informasi mengenai transaksi pengembalian uang kepada pelanggan, termasuk total harga pesanan yang dibatalkan, atau di data di dalam struktur refund ini dengan inisiasi integer RTH dengan kepanjangan refund total harga, dan jumlah uang yang dikembalikan atau di dalam struk dengan integer refund. Semua data refund dihubungkan menggunakan pointer next dan dalam bentuk link list dan ditelusuri dari rhead. Jadi struk refund ini juga mengambil data dari riwayat pelanggan yang sebelumnya yang dicatat. Ada berupa total harga. Refund ini mengambil total harga dari riwayat sebelumnya dan akan dikonversi menjadi refund. Refund ini akan akan mengurangi total dari pendapatan karena uang pelanggan akan dikembalikan. Baik. Setelah selesai semua proses dari proses return dan refund, maka akan kembali dicatat dalam rekap. Setelah semua proses dalam operasional harian toko selesai, maka admin dapat menutup toko. Selanjutnya, saya membuat beberapa hubungan antara list berkait yang dimana dalam setiap alur-alur tersebut memiliki keterkaitan dalam alur-alur setelahnya. Di sini ada struk bahan, seperti yang saya jelaskan di awal, ada struk bahan. Setiap penginputan stok bahan ini
akan dicatat dalam riwayat bahan. Riwayat bahan ini ada di dalam form recap nantinya dengan dengan isi seperti integer modal, terigu, tapioka, gula, SKM, keju, dan coklat. Dan juga modal dari riwayat bahan ini akan juga dicatat di dalam struk recap. Di sana terdapat integer modal dalam struk recap. Struk bahan ini seperti integer terigu, tapioka, gula, SKM, keju, dan coklat akan digunakan untuk proses setelahnya, yaitu membuat adonan original, membuat adonan pandan, dan membuat adonan black. Selanjutnya, ada hubungan dari membuat pesanan dan antrian, pembuatan dan list martabak pembayaran, struk, dan catatan riwayat pelanggan. Mulai dari membuat pesanan dan antrian, ada string nama, integer pesanan. Setelah pesanan dibuat, maka akan dilanjutkan dalam pembuatan martabak. String jenis ini sesuai dengan integer OC, OK, PC. Ini merupakan data yang saling berkaitan. Selanjutnya, setelah buat martabak, akan dicatat dalam list martabak tersedia yang berkaitan dalam string jenis. Ini merupakan jenis martabak yang selesai dibuat dan siap untuk dilakukan pembayaran. Setelah selesai, maka akan dilakukan pembayaran. Di sini akan dicari lagi string nama dari antrian sebelumnya. Di sini ada string nama dan di struk bayar juga ada string nama. Ini merupakan dari pembayaran diambil data dari struk antrian berupa string nama, maka dicocokkan dengan detail pesanan. Setelah pelanggan membayar, maka akan ditampilkan struk juga masih dengan string nama yang sama yang diambil dari struktur data sebelumnya. Selanjutnya, setelah struk dicetak dan akan dicatat ke struk riwayat. Riwayat ini merupakan daftar riwayat pelanggan yang melakukan pembelian di toko martabak. Di sini ada string nama, jenis-jenis martabak yang dijual, ada riwayat total martabak yang dibeli dan total harga yang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, pada pembuatan martabak dan list martabak tersedia, seperti sebelumnya ada struk buat dan struk martabak. Ini pembuatan martabak dan pencatatan list martabak yang tersedia. Pembuatan martabak ini tergantung dari pengecekan stok dari adonan sebelumnya. Di sini ada struk adonan pandan, adonan black, dan adonan ori. Karena membuat martabak itu ada 3 jenis adonan, maka akan dicek stok dari tiap-tiap struk sebelumnya, struk adonan pandan, black, dan ori. Maka akan dicek apakah cukup atau tidak. Selanjutnya, maka akan dicatat maka martabak akan dibuat dan dicatat dalam list martabak tersedia. Selanjutnya, ada martabak return dan refund serta list martabak tersedia. Maaf, di sini ada typo sedikit. Di sini ada struk buat return. Ada pembuatan martabak return seperti sebelumnya. Stok dari adonan pandan, black, dan ori akan dicek terlebih dahulu apakah mencukupi atau tidak. Jika mencukupi, maka pesanan akan dibuat dan maka akan dicatat juga dalam list martabak yang tersedia untuk direfund. Selanjutnya, setelah refund, ada juga opsi lain seperti refund, yaitu pengembalian uang pelanggan. Sini ada struk riwayat, refund, dan recap. Struk riwayat ini digunakan untuk mengambil data total harga yang digunakan untuk pengembalian uang kepada pelanggan. Di struk refund ini ada integer RTH yang juga ada di dalam struk riwayat yang berupa integer RTH.
Ini data dari struktur riwayat RTH ini diambil dan digunakan dalam struktur refund dan diolah menjadi refund, dan refund ini akan dicatat dalam rekap. Sini ada integer modal pendapatan, laba, dan refund di dalam rekap. Baik, mungkin segitu dari struktur data. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan program GUI. Tampilan GUI program saya. Mulai dari buka toko, input stok, membuat adonan, ada pemesanan, ada masukkan nama, jenis-jenis pesanan, admin dapat menghitung harga, akan muncul total harga, dan di pesan maka akan muncul antrian, dan untuk selagi menunggu antrian, admin dapat membuat martabak sesuai dengan pesanan. Akan tekan tombol buat. Di sini ada pembuatan martabak, ada jenis martabak dan serta waktunya. Setelah martabak selesai, maka akan dicatat dalam martabak tersedia. Setelah martabak tersedia, pelanggan akan melakukan pembayaran. Yang pertama, admin akan mencari nama pelanggan yang sudah selesai pesanannya, akan dicari, akan tampil nominal dari pesanannya, dan pelanggan akan membayar dengan memasukkan nominal. Dengan mengklik tombol bayar, maka akan muncul detail pesanan dan nota. Di nota akan menekan cetak dan clear, dan nota akan dibersihkan dan dicatat dalam riwayat pelanggan. Selanjutnya ada return atau refund. Yang pertama ada memasukkan nama pelanggan dengan lalu menekan tombol cari, akan detail pesanan, lalu bisa dipilih dua opsi, buat ulang atau uang kembali. Jika dibuat ulang, pembuatan martabak akan diulang kembali dan martabak akan selesai. Jika memilih uang kembali atau refund, uang pelanggan akan dikembalikan sesuai dengan detail pesanannya ditampilkan di atas. Setelah selesai, maka admin dapat menekan tombol selesai dan tutup. Selanjutnya akan di sini ada beberapa opsi dari refund return, akan menampil form di sini. Ada recap. Ada beberapa jam buka, jam tutup, durasi buka, dan beberapa data lainnya seperti modal, total penjualan, uang refund, rugi, dan laba. Ini ada catatan belanja, ini total berapa bahan-bahan yang dibeli, ada catatan penjualan yaitu total berapa saja martabak yang dijual, dan di sini ada riwayat pelanggan. Riwayat pelanggan ini merupakan catatan dari setiap pelanggan yang melakukan pembelian di toko martabak. Selanjutnya, admin dapat menutup toko dan program selesai. Baik, terima kasih. Itu merupakan alur dari program saya serta struktur data yang digunakan. Selanjutnya saya akan mendemokan program saya. Baik, saya akan melanjutkan ke demo program saya. Dari program toko martabak, dari input stok yang pertama, yaitu penginputan stok satu persatu, dari tepung terigu salah satu bungkus, tepung tapioka satu bungkus, gula satu bungkus, susu kental manis satu kaleng, dan coklat 5 bungkus, dan keju 5 bungkus. Bisa diinput. Maka tiap input ini akan mengubah satu bungkus menjadi 1000 gram dari isi dari tepung terigu, tepung tapioka dengan 500 gram per bungkus, gula dengan 1000 gram per bungkus, dan seterusnya. Selanjutnya, lanjut ke pembuatan adonan. Sini misal dibuat satu masing-masing, kalau dibuat kan setiap satu masing-masing ini bernilai 1000 gram. Misal dibuat satu lagi, akan bertambah lagi 1000 gram di bawahnya. Ini merupakan implementasi dari metode stack. Selanjutnya,
Admin dapat membuka toko dengan menekan tombol open, akan mencatat tanggal dan waktu dari jam buka. Selanjutnya, selanjut ke pemesanan. Salah pelanggan bernama Ahmad. Ahmad memesan satu coklat original, satu pandan coklat, dan satu pandan black. Akan dilanjutkan dengan menghitung harga. Akan dicatat dengan harga, total harga 81.000. Akan melakukan pesan, maka akan masuk ke dalam antrian, di mana ada nama, ada total dari jenis-jenis martabak. Di sini ada original coklat ada satu, pandan coklat ada satu, dan black coklat ada satu. Di sini ada total harga dengan harga 21.000. Dari satu-satu masing di sini akan terbuat langsung otomatis di pembuatan martabak di satu original coklat, satu pandan coklat, dan satu black coklat. Maka ini merupakan tombol membuat martabak, tombol buat, maka akan tampil dari martabak yang dibuat misal original coklat, ada waktunya itu 10 detik masing-masing martabak, dibuat satu persatu hingga selesai. Selagi menunggu pesanan, tunggu sebentar. Nah, setelah selesai, martabak akan disimpan dalam list martabak yang tersedia. Selanjutnya, nama pelanggan akan dicari dengan nama Ahmad, tombol cari. Sini ada nama Ahmad dengan total harga 81.000. Misal dimasukkan nominal berapa si Ahmad membayar. Si Ahmad membayar 100.000. Di sini tampil detail pesanan ketika mencari tadi. Di sini ada total dari martabak original yang dibeli dan total harganya masing-masing, dan total item serta total harga dari pesanan. Selanjutnya si Ahmad membayar dengan 100.000. Martabak tersedia akan dihapus karena setelah dijual dan antrian akan dihapus. Dan detail pesanan akan juga dihapus dan dicatat dalam note. Di sini ada nota martabak, nama Ahmad, ada detail pesanan, ada martabak original coklat 1, 25.000, pandan coklat 1, 27.000, black coklat 1, 29.000. Serta itemnya ada 3 dan total harganya ada 81.000. Tadi si Ahmad membayar 100.000 dan total kembalian berarti 19.000. Setelah selesai, nota akan dicetak dan clear. Selanjutnya, jika Ahmad ingin melakukan refund atau return, maka akan bisa ditekan tombol refund atau return di sini. Dicari nama Ahmad tadi, Ahmad, tekan tombol cari, akan muncul dari total dari maaf dari detail pesanan Ahmad tadi. Di sini ada martabak original coklat, ada martabak pandan coklat, ada martabak black coklat. Selanjutnya, jika Ahmad ingin membuat ulang, maka ditekan tombol buat ulang. Martabak akan dibuat ulang satu persatu. Dari original coklat dibuat satu, pandan coklat dibuat satu, dan black coklat dibuat satu. Sini bisa ditunggu pembuatan martabaknya. Akan muncul notifikasi pesanan return telah selesai dibuat. Tekan OK dan akan tombol selesai. Uh, Detail-detail dan list martabak martabak yang tersedianya akan dihapus karena sudah terjual dengan return. Selanjutnya, setelah return ini akan dicatat dalam rekap. Bisa dilihat dalam rekap. Sini ada jam buka. Sini ada riwayat pelanggan tadi. Ada Ahmad yang tadi awalnya memesan original coklat, pandan coklat, pandan black coklat dengan harga 81.000. Akan muncul juga catatan return dari Ahmad sebelumnya dengan detail pesanan yang sama, tapi dengan harga yang
dengan harga yang nol. Karena pesanan si Ahmad dikembalikan tanpa ada pembelian. Selanjutnya untuk refund, di sini bisa ditambah pelanggan kedua. Misal namanya Zuhdi. Misal si Zuhdi memesan satu original coklat dengan harga 25.000 dan tombol pesan. Sini langsung buat. Kan ditunggu martabak original coklat. Selagi menunggu bisa dicari pesanannya langsung dengan nama Zuhdi. Tombol cari. Ada nama Zuhdi, total harga 25.000. Ada detail pesanannya, kan nominal. Sebanyak 30.000. Nah, tombol bayar. Akan muncul nota seperti tadi. Dengan cetak atau clear. Direkap kembali. Dari riwayat pelanggan ada Ahmad yang pertama tadi. Kemudian Ahmad melakukan return. Ini dicatat juga dalam riwayat pelanggan. Dan baru yang sebelumnya ada Zuhdi. Dengan harga 25.000. Sini dia akan mencari nama Zuhdi untuk melakukan refund dengan total harga 25.000. Jika ingin melakukan refund, maka dia akan dengan tombol uang kembali. Kawan pelanggan telah dikembalikan sebesar 25.000. Tekan OK. Setelah ditutup, maka akan rekap. Maka di riwayat pelanggan sudah tercatat Zuhdi dengan refund. Di sini detail pesanan tiap-tiap martabaknya tidak ada karena si Zuhdi hanya melakukan pengembalian uang dengan harga 25.000. Sini tercatat uang refund ada 25.000. Dengan rugi laba ini rugi karena pesanannya masih sedikit dengan rugi minus 77.000 dengan modal belanja sesuai dengan total belanja sebelumnya yaitu 158.000 dan total penjualan 106.000 dari penjualan martabak. Uh, Mungkin setelah itu setelah selesai semuanya bisa menutup toko dengan tombol close. Kan dilihat rekap lagi. Sini sudah tercatat jam buka dan jam tutup. Sini ada juga durasi buka. Di sini ada 3 menit 50 detik. Sini bisa dadakan tutup dan program dapat ditutup dengan menggunakan tombol close. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari program saya, yaitu toko martabak. Di sini saya mulai uh, dari linklist.h. Ini merupakan file header yang menyimpan semua deklarasi dari linklist yang saya gunakan. Di sini ada extern integer, berarti saya menggunakan integer ini di semua unit disk. Misalnya di unit 1 saya menggunakan integer MOC, di unit 4 saya menggunakan MOC juga, dan di unit 5 saya juga menggunakan unit MOC. Semua extern ini saya menggunakan unit-unit menggunakan deklarasi ini dalam berbagai unit-unit yang lain. Sini ada beberapa link list yang saya gunakan. Nama ada struk bahan, struk rekap bahan, struk antrian, struk adonan ori, struk adonan pandan, struk adonan black, struk riwayat, struk buat martabak, struk martabak, struk rekap, dan struk dan ada beberapa fungsi yang dipanggil di dalam link list ini agar bisa digunakan di berbagai unit di dalam program saya. Mungkin dari unit 1, mulai dari form. Di sini, sebelum toko dibuka, semua tombol akan dinonaktifkan kecuali tombol pada input stok dan pembuatan adonan. Karena mulai dari awal itu merupakan input stok dan pembuatan adonan. Selanjutnya baru toko dibuka. Di sini ada tombol input, yaitu ada belanja. Belanja ini merupakan penambahan dari edit 1, ini merupakan edit 1, dikali 15.000, ini merupakan harga dari satu bungkus dari tepung terigu, begitu juga dengan tepung tapioka, dengan
edit 2 dikali 15.000 per bungkus. Begitu juga seterusnya sampai ke edit 6 yaitu keju. Nah, di sini total belanja. Ini merupakan total dari semua belanja yang diinputkan. Di sini semisal 15.000 ditambah 15.000 ditambah seterusnya maka menjadi total belanja. Selanjutnya ada deklarasi untuk stok dari masing-masing bahan, yaitu terigu dengan sat, dengan kali 1.000 ini merupakan 1.000 gram. 1.000 gram berarti satu bungkus dari tepung terigu itu berisi 1.000 gram, dan satu bungkus tapioka berisi 500 gram, 1 kilo gula berisi 1.000 gram, satu kaleng SKM berisi 300, satu bungkus coklat berisi 100 gram, dan keju berisi 200 gram. Selanjutnya, di sini ada penambahan not baru pada not bahan. Di sini, saya menggunakan pada struk bahan uh, untuk di awal modal terigu, tapioka dan data-data lain akan diisi nol sebagai data awalnya. Di sini juga ada rekap bahan, juga diisi nol pada awal-awal setiap data-datanya. Selanjutnya uh, ada pengkondisian ketika RB head ini merupakan rekap bahan. Ketika rekap bahan itu kosong, maka rekap bahan akan ditambah not baru, yaitu RB baru. Selanjutnya ada new recap. Recap ini merupakan penambahan rekap baru ketika menambahkan modal, penambahan bahan-bahan di atas. Si modal itu bisa diambil dari total belanja di atas. Selanjutnya ada pointer ke next yang yaitu pointer nextnya menunjuk ke 0. Di sini ada recap head sama dengan new recap. Recap modal itu sama ditambah terus dengan belanja. Sini ada pointer rekap bahan RB tem itu sama dengan rekap bahan head. Ketika rekap bahan itu kosong, maka ketika rekap bahan itu tidak kosong atau berisi, maka bisa ditambah terigu ditambah dengan edit 1, tapioka ditambah dengan edit 2, dan seterusnya. Selanjutnya, form 2. Form 2 ini merupakan uh, isi dari rekap. Setelah direkap, bisa dibuka form 2. Ini merupakan form rekap. Di di ini tadi, di form 1 tadi, ada codingan yang berisi form 2 list box 10, 11, 12 akan di clear. Di sini 10, 11, 12, dan seterusnya akan di clear dan diupdate setiap bahan-bahan di input karena ini merupakan catatan belanja yang merupakan rekap dari bahan-bahan yang telah dibeli. Selanjutnya, ini merupakan pengupdatean dari catatan belanja ini. Selanjutnya, Rundalis Box 1 akan di-clear. Ini merupakan ditambah, diupdate dengan modal yang dideklarasikan sebelumnya. Juga di sini ada total belanja. Ini merupakan total belanja atau modal dari belanja yang dilakukan sebelumnya. Di sini ada bahan head sama dengan 0. Ketika bahan head itu kosong, maka akan ditambah not baru dari bahan headnya. Selanjutnya bahan tem itu merupakan bahan head. Jika bahan head itu tidak kosong, list box 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan di clear dan diupdate. Sini ini merupakan list box 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan diupdate dari tombol input. Nah, ditambah setiap penginputan
Misal di sini sudah ada 1000 gram, ketika ditambah satu bungkus lagi maka menjadi 1 gram. Ini merupakan implementasi dari kode ini, yang berarti terigu awalnya 1000 ditambah dengan 1000 lagi berarti 2000. Setelah tombol input ini ditekan, berarti ini akan direset kembali menjadi 0. Ini merupakan implementasi dari kode ini. Belanja sama dengan 0. Jadi, setiap penginputan bahan ini akan dicatat satu per satu untuk setiap pembeliannya sekaligus. Untuk mereset belanja ini menjadi 0 kembali agar tidak terulang-ulang. Selanjutnya, ada tombol buat adonan. Di sini, setelah mulai dari sini, sini adalah deklarasi dari tombol original dari DD8. Ini merupakan DD8, 9, 10. DD8 merupakan uh, data yang digunakan untuk original, 9 digunakan untuk pandan, dan 10 untuk black. Di sini teori, T pandan, dan black. Ini adalah deklarasi dari total dari adonan yang dibuat. Misal teori ditambah dengan original, misal dibuat original 1 ditambah 1000 dikali 1000 berarti 1000, jika ditambah lagi teori ini akan menjadi 2000. Begitu juga dengan T pandan dan T black. Selanjutnya di sini karena struk dari pembuatan adonan ini berkaitan dengan struk bahan, maka di sini juga digunakan implementasi dari struk bahan. Ketika tem ini merupakan bahan head, jadi ketika bahan itu tidak kosong, maka akan dicek apakah eh, pembuatan dari takaran eh, ori dari takaran adonan untuk menggunakan bahan-bahan tersebut apakah cukup. Di sini dicek satu persatu. Jika tidak cukup, maka akan muncul notifikasi stok bahan tidak cukup. Selanjutnya, ketika stok bahan cukup, maka stok dari terigu, tapioka, gula, dan SKM akan dikurangi masing-masing dari total eh, takaran dari adonan yang dibuat. Di sini ada penambahan pembuatan not baru dari adonan ori, adonan pandan, dan adonan black. Selanjutnya, slashbox 1 ini dan sampai ke SKM akan di reset agar untuk di-update ke depannya karena stok dari bahan akan dikurangi dari pembuatan adonan tersebut. Dan selanjutnya di sini ada pembuatan not baru dari adonan original, dari struk adonan original. Sini ada ketika struk kosong maka akan dibuat not baru, dan ketika struk tidak kosong maka akan ditambah not berikutnya. Itu juga dengan struk pandan dan struk black. Setelah selesai ditambahkan, maka adonan dapat didisplay dengan fungsi yang saya buat di atas. Saya akan mengulangi di atas di deklarasi global. Di sini ada semua integer dan deklarasi lainnya yang saya gunakan. Di sini ada void, yaitu fungsi membuat martabak. Void tambah martabak. Integer hitung stok martabak. Void kurangi stok martabak. Void display stop. Void display antrian. Dan void display adonan. Dan ini adalah uh, fungsi dari yang saya panggil sebelumnya, yaitu untuk menampilkan adonan di list form 1 tersebut. Oh, baik, selanjutnya kita sudah selesai membuat adonan, maka akan lanjut ke menu pesan. Ke pesan, sini ada tombol hitung harga.
Hmm, Baik, di sini awalnya list box 11 akan di-clear. List box 11 ketika hitung harga. Selanjutnya O coklat, P coklat, O keju dan B keju, P keju itu akan di dideklarasikan melalui dari string to integer edit 12 teks. Ini merupakan edit 12 sebagai coklat original, edit 13 sebagai coklat pandan, dan seterusnya. Selanjutnya ada string nama. Nama ini merupakan diambil dari edit 11 teks, yakni di edit 11. Nah, sini ada pengkondisian di mana jika nama itu kosong atau nama masih berupa masukkan nama seperti di sini, maka akan muncul masukkan nama terlebih dahulu dan eh, admin akan mengulangi memasukkan nama. Di sini, karena tombol hitung harga, maka ada juga integer hitung harga. Dihitung satu persatu dari edit 12 dari O coklat. O coklat akan dikali sesuai dengan harganya. Di sini harganya ada original coklat 25.000, original keju 26.000, pandan coklat 27.000, dan seterusnya. Dan setelah ditambahkan, dihitung, maka otomatis akan muncul total harga di list box 11. Dan button 11 akan enable true. Di sini button 11 yang awalnya tidak bisa ditekan karena belum dihitung harga. Di sini ini merupakan tombol pesan. Sini ada integer kurang ori, ada kurang pandan, kurang black. Sini kurang coklat, kurang keju. Sini ada pengkondisian jika teori kecil dari kurang ori atau total pandan kurang kecil dari kurang pandan dan seterusnya, maka akan muncul message stok adonan tidak cukup. Dan uh, jika stok topping tidak cukup, maka juga akan muncul notifikasi stok topping tidak cukup. Ketika kedua-duanya sudah cukup, maka stok dari coklat, keju, adonan ori, total adonan pandan, dan total black maka akan dikurangi sesuai dengan di sini. Adonan ori, tem ori sama dengan head ori. Ketika tem ori tidak kosong dan kurang ori itu pesanan dari original yang dipesan pelanggan itu besar dari nol, maka akan dilakukan pengurangan di stok stok adonan. Ketika uh, stok adonan masih besar dari uh, pengurangan, maka not pertama di stroke akan dikurangi dengan kurang ori. Ketika kurang dan yang ketika tem ori kecil dari kurang ori, maka kurang ori akan dikurangi dari tem ori ori. Begitu juga dengan adonan pandan dan adonan black. Nah, selanjutnya, ketika sudah selesai dihitung, maka adonan akan ditampilkan kembali atau diupdate sesuai dengan fungsi yang saya implementasikan sebelumnya. Sini ada list box 5, 6, itu akan diupdate di sini. List box 5 dan 6 ini merupakan stok dari coklat dan keju. Di sini uh, karena pesan ini sekaligus dengan pembuatan antrian, maka dengan pesan ini antrian akan terbuat otomatis. Di sini di dalam antrian ada nama, ada total original coklat, pandan coklat, dan jenis martabak lainnya yang dipesan. Sini ada juga total harga, dan pointer next-nya menunjuk ke 0. Sini ada kode untuk
pembuatan not baru pada setiap penambahan antrian baru. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menampilkan antrian yang saya deklarasikan di global tadi. Selanjutnya, ketika sudah selesai, edit 12, DD13, DD14 ini akan di-reset menjadi 0 kembali. Baik, selanjutnya ada reset. Reset ini untuk mereset semua uh, inputan yang dimasukkan sebelumnya. Misal di edit 11 ini masukkan nama, ketika di reset maka akan kembali seperti semula. Itu juga dengan edit 12 sampai edit 17 ini akan di reset menjadi 0 kembali. Selanjutnya, uh, jika setelah pesanan dibuat, maka uh, antrian dibuat, maka uh, akan lanjut ke proses pembuatan martabak. Di sini pembuatan martabak. Di sini saya memiliki fungsi buat martabak. Ini bisa dilihat di atas. Fungsi buat martabak. Sini ada buat martabak. Sini ada dua data yaitu string jenis dan integer jumlah. Saya melakukan pengulangan agar setiap penambahan martabak dapat ditambah sesuai dengan porsinya. Di sini ada uh, penambahan not baru dari struk buat yang berisi jenis yang diambil dari jenis dari sini yang dia akan dipanggil di tombol nantinya di button nantinya. Sini ada waktu, sini saya menuliskan waktunya 10 detik. Sini ada penambahan not baru untuk uh, struk buat dengan pointer bhead dan btail. Sini tambahkan jenis di list box 7 dan waktu 10 detik di list box 20 untuk masing-masing martabaknya. Selanjutnya di tombol buat. Sini saya panggil masing-masing fungsi dari untuk pembuatan martabaknya. Sini ketika edit 27 ini merupakan jumlah dari original coklat yang ingin dibuat. Begitu juga dengan edit 28 ini merupakan berapa banyak original keju yang ingin dibuat dan seterusnya. Ketika ada ini berarti ketika ada original coklat yang ingin dibuat yang berarti dia bukan nol, maka dia akan dibuat berdasarkan namanya dan jumlahnya dari edit 27. Ini merupakan edit 27 dan seterusnya. Gitu sampai habis sampai ke edit 3232. Di sini timer 2 akan diaktifkan. Di sini codingan timer 2 yakni ketika buat head itu uh, masih kosong, uh, maka berarti timer itu masih mati. Jika beheadnya sudah di diisi, maka akan dilanjutkan. Sini behead ada waktu dikurangi tadi di waktunya berisi 10 detik. Maka setiap ini akan dikurangi min berarti 10 dikurangi 1 menjadi 9 sampai 0. Sini ketika waktunya sudah 0 berarti string selesai. Kan behead jenis-jenis ini menjadi selesai. Sini buat hapus. Berarti behead atau not pertama dari struk buat akan dihapus dengan codingan seperti ini. Selanjutnya dari list box 7 di sini dan waktu pada list box 12 akan dihapus pada bagian atas atau maksudnya martabak yang selesai akan dihapus dan dicat di martabak yang tersedia atau dipindahkan.
Selanjutnya, untuk pencarian pesanan. Selanjutnya, di tombol cari, cari, string cari merupakan nama dari pelanggan yang akan dicari dan diambil dari antrian sebelumnya. Maka di sini ada antrian temp itu sama dengan head. Integer posisinya dideklarasikan awalnya satu. Di sini saya menggunakan boolean ditemukan awalnya boolean ini bernilai false. While sini ada pengulangan while ketika temp dari antrian itu kosong atau temp dari antrian itu tidak tidak kosong dan ketika nama yang dicari itu sesuai dengan data nama dari struk antrian, maka boolean dari ditemukan akan diubah menjadi nilainya true. Selanjutnya akan dilakukan break. Selanjutnya temp akan dipindah temp dari node antrian akan dipindahkan ke node sebelumnya. Jadi seperti itu. Posisi ditambah plus plus, posisi itu menjadi 2. Jika tidak ditemukan, maka akan memunculkan notifikasi data tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini, ketika nama sudah ditemukan, di sini tidak ditemukan, berarti di else berarti ditemukan, maka di sini akan ditampilkan listbox 23. Ini merupakan list box 23. Ini merupakan detail dari pesanan berisi nama dan total harga. Pada list box 222, di sini ditampilkan detail pesanan yang lebih rinci yang berisi nama, jenis pesanan dan totalnya, serta harganya, serta dengan total harga dari pesanan. Selanjutnya, pada tombol bayar. Ini tombol bayar. Ketika edit hmm, edit 22 ini masih kosong, ketika ditekan akan memunculkan notifikasi silakan masukkan nominal pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya, bayar. Ini merupakan diambil dari edit 22 di sini. Itu merupakan total dari berapa uang yang dibayar oleh pelanggan. Di sini ketika uh, head sama-sama dengan cari, jika bayar bayar kecil dari total. Jika uang yang dibayar oleh pelanggan kecil dari total harga, maka akan muncul notifikasi nominal tidak cukup. Dan ketika uh, pembayaran yang dilakukan pelanggan mencukupi, maka maka akan dihitung stok dari martabak yang tersedia yang telah dibuat sebelumnya. Ketika pesanan belum selesai atau tidak tersedia, maka akan muncul eh, notifikasi berupa stok martabak tidak mencukupi. Ketika selain halnya dengan stok martabak ketika telah mencukupi, maka akan ditampilkan display stock, antrian time head, kembalian, maka akan dihitung kembalian, bayar dikurangi total harga, maka di list box 24 akan ditampilkan pembayaran berhasil dengan total kembaliannya berapa. Di tombol bayar ini, setelah dilakukan akan otomatis menampilkan nota pada list box 25 yang berisi martabak, Jalan Sumbang Primop, nomor telepon, nama, serta detail pesanan sesuai dengan detail pesanan sebelumnya. Di sini ada tambahan dengan total item, total harga, total bayar, dan total kembalian. Di sini total penjualan dikurangi total harga. Selanjutnya ada laba, yaitu total penjualan dikurangi total belanja. Uh, di sini
Delete time ini merupakan penghapusan eh, not di struk antrian sebelumnya karena pembayaran telah selesai dan antrian sudah selesai dan akan dihapus. Maka antrian akan di-update dan di-display. Seperti di sini, antrian prefcure. Sama seperti di atas. Selanjutnya, ada tombol cetak atau clear. Eh, Selanjutnya, pada edit 21 dan edit 22, itu akan di-update ke awalnya. Begitu juga dengan listbox 25 dan 24. Itu akan di-reset seperti semula. Selanjutnya, tombol cetak atau clear ini akan mencetak stroke ini menjadi riwayat. Yang stroke riwayat baru yang berisi R nama, berarti riwayat nama, riwayat original coklat dan seterusnya, serta T harga. RTH di sini merupakan data bagian dari riwayat, diambil dari T harga di sini dihitung dari MOC, MOK, MPC, dan seterusnya yang dikali sesuai dengan harganya masing-masing. Begitu juga dengan riwayat total martabak yang dibeli, tambah masing-masing dari total martabak yang dibeli. Selanjutnya form 2 di sini akan diupdate untuk list martabak yang total list martabak yang dijual. TOC, TOK dan seterusnya di sini. Ini merupakan total untuk rekap martabak yang akan dari rekap total martabak yang telah dijual. Sini TOC ini merupakan total martabak yang telah dijual pada operasi satu hari tersebut. Sini ada riwayat head ini merupakan penambahan not baru pada struk riwayat. Sini ditampilkan juga display riwayat. Nah, sini karena proses sudah selesai, maka MOC dan kawan-kawannya akan di reset menjadi nol seperti semula dan siap dilakukan pesanan baru. Selanjutnya di tombol refund atau return, sini form 5 akan ditampilkan. Eh, Sini kita akan berpindah ke form 5. Di sini di form 5, ada tombol cari. Mulai dari deklarasi global, sini ada string refund nama dan return. Sini juga ada integer. Ini merupakan eh, deklarasi dari martabak return original coklat dan kawan-kawannya. Sini ada struct buat return, struct martabak return, dan fungsi membuat martabak return, fungsi menambah martabak return, dan fungsi menghitung stok return. Ada juga fungsi kurangi stok return dan display stok return. Sini juga ada fungsi untuk mendisplay riwayat refund. Ada seperti ini merupakan update untuk pada form recap sebelumnya. Sini ada display riwayat return dan sudah pada bagian deklarasi global kita akan berpindah ke tombol cari. Sini cari. String cari ini merupakan nama dari pelanggan yang dicari dengan diambil dari edit 1. Di sini nama pelanggan ini diambil dari riwayat yang digunakan yang dicatat sebelumnya. Uh, posisi dibuat 1 ini sama seperti tombol cari di sini sebelumnya dengan implementasi yang sama. Jika kosong, maka boolean ditemukannya true, posisinya plus plus. Dan ketika tidak ditemukan, akan muncul notif data tidak ditemukan. Dan ketika data ditemukan, maka akan ditampilkan detail pesanan di list box 1. Di sini ada nama, ada nama atau riwayat nama ditambah return atau
Kalau pelanggannya refund, maka berarti riwayat namanya ditambah dengan refund. Selanjutnya, ketika pesanan dari riwayat tadi itu ada atau tidak bernilai nol, maka akan ditampilkan pada detail pesanan. Begitu juga dengan di bawahnya ada ROK, RPC, RPK, RB, RBC, dan RBK. Sini ada juga total harga diambil dari riwayat juga dengan diambil dari tem RTH. Ini merupakan riwayat total harga. Kurang ngori itu sama dengan tem ROC kali 150 ditambah tem ROK kali 100. Gitu juga dengan pandan, BLC, dan kurang coklat dan kurang keju. Di sini pada buat tombol buat ulang, ketika teori kecil dari kurang ori atau T pandan kecil dari kurang pandan atau T total black kecil dari kurang black, maka akan ditampilkan pesan atau notifikasi stok adonan tidak cukup. Atau ketika coklat kurang dari kurang coklat, berarti coklat itu stok dari coklat tidak mencukupi, maka akan ditampilkan stok topping tidak cukup. Selanjutnya ketika setelah dicek ternyata stok dari topping dan adonan ini cukup, maka masing-masingnya akan dikurangi dengan takaran. Adonan ori, tem ori, ini merupakan pengurangan untuk adonannya. Di sini tem ori akan dikurangi dengan dengan takaran yang dibutuhkan. Adonan pandan juga dan adonan black juga seperti itu. Di sini kembali di update display adonan di sini. Sini merupakan stok adonan. Kembali ditampilkan. Selanjutnya ada total harga. Ini dihitung dari MROC. MROC ini merupakan martabak refund original yang dikali dengan total harga dan yang dikali dengan satu harga martabaknya. Itu juga dengan kawan-kawannya. Form 1, ini merupakan update dari form 1 di sini. Di list box 5 dan list box 6 ini akan diupdate. Karena topping coklat dan keju tersebut dikurangi karena pembuatan martabak return. Di sini saya memanggil lagi fungsi dari buat martabak return. Di sini ketika MROC-nya tidak sama dengan 0, maka dibuat original coklat dengan uh, total martabaknya, jadi MROC tadi. Sini dipanggil satu per satu dan timer 1 diaktifkan. Sini ada timer 1 yang saya gunakan sebagai timer untuk membuat martabak return-nya. Sini sama seperti timer tadi, jika buat return head-nya kosong, berarti timernya akan mati. Ketika struknya sudah berisi, maka timer akan hidup dengan waktu yang awalnya dibuat juga dengan waktu 10 detik, maka akan dikurangi 1 detik hingga 0. Ketika waktu sudah menunjukkan 0, maka string akan menjadi selesai. Dan uh, string tersebut akan dihapus dengan codingan seperti ini. Selanjutnya, list box 2 dan 3 di sini index pertamanya akan dihapus karena uh, martabak yang dibuat sudah selesai. Selanjutnya ditambah juga dengan fungsi yang saya gunakan di sebelumnya, itu tambah martabak return dengan selesai, dengan string selesai. Sini ada juga ketika uh, pesanan sudah selesai dibuat atau dari stroke ini karena dibuat dan dikurangi karena pembuatannya telah selesai dan stroke menjadi kosong, stroke buat
return menjadi kosong, maka akan ditampilkan notifikasi pesanan return telah selesai dibuat. BRTL-nya menjadikan 0 dan timer akan dinonaktifkan kembali. Setelah martabak selesai dibuat, ditampilkan list martabak yang tersedianya, maka akan diklik tombol selesai. Di sini akan dihitung dulu apakah stok di martabak returnnya apakah sudah terpenuhi atau belum cukup. Maka ketika belum cukup, maka akan muncul notifikasi stok martabak tidak mencukupi. Atau kalau stok martabak sudah mencukupi, maka stok dari martabak akan dikurangi dengan fungsi seperti ini. Selanjutnya, box 1 akan di-clear, ini merupakan box 1. Semua ini akan di-reset, dikosongkan kembali. Di sini riwayat, karena return itu akan make update riwayat juga, maka di sini juga dikodingkan struk riwayat baru dengan new riwayat. Sini riwayat dengan isi yang sama, ada R nama, ROC, dan kawan-kawannya, ada RTH, ada R total. Dan baru next menunjukkan 0. Di sini ada penambahan riwayat eh, not riwayat baru. Di sini ada juga display riwayat return. Ini merupakan penambahan atau pendisplayan riwayat pada riwayat return pada rekap riwayat. Di sini ada total martabak yang dijual seperti sebelumnya, itu di sini di form 2. Di sini ada juga di sini merupakan catatan penjualan. Di sini TOC, TOK, TPC ini TOC merupakan total dari martabak original coklat yang dijual, karena setiap return itu akan menambah martabak yang dijual. Total martabak yang dijual. Di sini ini merupakan untuk update dari form 2 ini atau recap ini. Sini ada list box 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesuai dengan sini dan ini. Dan ini akan di-reset. Ini merupakan dari sini. Dari edit 1 dari form 5. Selanjutnya ada refund. Sini ada refund. Refund ini merupakan pengembalian dana. Jadi uh, uh, dana yang dikembalikan ke pelanggan akan diambil dulu datanya dari T-Harga. T-Harga ini mencatat uh, total biaya yang dilakukan pelanggan. Di sini laba. Laba juga dikurangi oleh refund karena uh, uang dari perusahaan akan dikurangi karena dikembalikan ke pelanggan. Di sini ada pengupdatean pada rekap di form 2. Selanjutnya, sini ada refund. Form 2 juga di listbox 25 ini untuk rekap pada refund. Akan ditambah refund tiap ada pelanggan yang ingin merefund. Selanjutnya, refund ini juga mengupdate pada struk riwayat. Nah, riwayat eh, seperti isinya sebelumnya ada R nama ini diambil dari refund nama. Refund nama ini berarti nama pelanggan ditambah dengan refund agar tercatat sebagai orang yang melakukan refund. Nah, seperti proses-proses setelahnya. Dan di sini ada display riwayat return. Nah, ini menambahkan atau mengupdate tampilan riwayat di rekap yang pada form 2 di riwayat atau di rekap.
Ini diupdate pada riwayat pelanggan. Sini ketika sudah selesai mengembalikan eh, uang pelanggan, akan dimunculkan notifikasi uang pelanggan telah dikembalikan sebesar sebesar uang yang dikembalikan dengan integer to string refund. Selanjutnya dengan tombol tutup, maka form 5 akan ditutup. Selesai, maka akan kembali ke form 1 di sini. Setelah selesai, admin dapat menutup toko dengan di sini ada T-time tutup diambil dari now. Now ini merupakan waktu sekarang. Waktu sekarang itu diambil dari timer 1 sebagai jam dari uh, operasional. Di sini durasi akan dicatat durasi dari tutup dikurangi waktu-waktu buka. Misal tutup eh, buka buka pada jam 10 dan tutup pada jam 11, maka itu dihitung sebagai durasinya hanya 1 jam. Itu gambarannya. Sini ada pengupdatean pada rekap. Di sini ada label 19 dan label 10. Ini merupakan caption, tutup, dan durasi. Di sini ada penut setelah ditutup, button-button akan dinonaktifkan kembali dan program sudah dapat ditutup. Eh, Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.